Oke. Lanjutan video ini lebih ke nanti pengaturan mesin, pengaturan absen dan pengambilan laporan. Jadi absen ini, mesin ini sistem pelaporannya bisa langsung kita download berupa file laporan jadi, berupa file Excel. Dan yang kedua kita download berupa download data absennya aja. Kalau kita download data absen itu masih perlu software pengolah datanya yang ada di CD softwarenya dibawakan di dus ini, yang di video sebelumnya sudah saya katakan kalau kita mau pakai software pengolah datanya itu bisa lebih lengkap, lebih komprehensif. Biasanya itu untuk skala besar, jadi pabrik biasanya itu mesin absennya nggak cuma satu, misalnya pabrik itu ada 3 atau 4 pintu, biasanya di setiap pintu itu ada mesin absen kayak gini, dan nanti itu bisa disatukan, misalnya 4 absen. Jadi kan kalau katakanlah karyawannya ada 1000, kalau mesinnya cuma satu kan nanti akan numpuk antrinya. Jadi biasanya dipecah-pecah gitu, di setiap pintu ada absen, jadi karyawan bisa absen dari pintu mana aja, dan nanti bagi admin yang melakukan pengambilan laporan itu kalau skalanya besar bisa pakai di download sidik jarinya aja, terus diolah menggunakan software yang tadi. Nah, untuk yang skala kecil yang biasanya sering digunakan ini justru cukup download laporan jadinya aja, pakai nanti formatnya Excel. Jadi sudah langsung muncul di situ nama karyawannya siapa, dia masuk berapa kali, telat berapa kali, itu langsung muncul di situ. Nah, cuma untuk biar muncul laporan yang langsung dalam Excel itu, maka pengaturan absen harus lengkap. Pengaturannya di dalam mesin ini harus lengkap. Jadi harus diatur shiftnya apa, namanya apa, terus shift masuknya jam berapa, itu harus diatur. Kalau yang pengolah datanya itu di komputer, di sini nggak perlu diatur, di mesin absennya ini nggak perlu diatur. Pengaturannya nanti bisa di komputernya. Jadi cuma ngambil data ini aja, data scan si A, ID sekian, dia scan jam sekian, terus nanti pengolah untuk menjadi sebuah laporan untuk personalia biasanya itu di software komputernya. Nah, saya akan coba masuk ke pengaturan. Nanti kita asumsinya kita mau ambil laporan dalam bentuk Excel aja, yang simple. Biasanya pada seneng simple. Nah, oke, ini saya sudah siapkan flash disk nanti yang akan untuk mengambil data ke file Excelnya. Sebelum dicolokin flash disk kita harus atur pengaturannya dulu. Biasa masuk ke menu izin admin pakai oke. Setelah masuk, nah di sini waktu, karena waktu sudah di setting pada video sebelumnya, waktu sudah sesuai, jadi tidak perlu setting waktu lagi. Ini tinggal setting yang pertama, setting departemen. Nah, setting departemen. Oke, di sini nama departemennya perusahaan. Misalnya saya mau ubah ini nama departemennya. Departemen ini bisa diubah, bisa ditambah. Saya ubah dulu.
ini departemen, saya mau kantor oh R2. Nah ini dia pengaturan shiftnya. Shiftnya belum kita atur, kita shift 1 aja dulu. Oke, terus saya mau nambah itu klik yang ketiga, departemen produksi. Di sini ketik produksi, R produksi SI. Oke. Dia ada sudah ada departemen kantor, departemen produksi. Oke, cukup ya 2 departemen aja. Terus ini pengaturan shift, setting shift dulu. Nah ini shift 1 mau diganti atau tidak. Misalnya saya ganti shift karyawan, shift KRY itu aja, KRY. Oke, kita tentukan masuknya jam berapa. Misalnya masuk kerjanya jam 8, jam 8.00 dia tidak bertugas, artinya pulangnya jam berapa. Sampai jam, biasanya jam 4 ya, pulang jam 16.01 gitu ya. Ini kalau ada setting lemburnya bisa diisi, artinya kalau dia scan pulang pada jam yang kita tentukan ini di jam-jam lembur, maka mesin ini akan mencatat otomatis itu sebagai lemburan. Kalau nggak ada lemburan kita abaikan aja. Oke, coba ini jadwal jadi nama departemen tadi yang sudah kita buat, departemen kantor shift karyawan sama, departemen produksi shift karyawan sama. Nah ini misalnya ada perbedaan, misalnya departemen produksi itu dia pakai shift yang lain, itu bisa diatur di sini. Artinya biasanya kan orang kantoran itu kan mengikuti jam kantor, kalau yang produksi biasanya shiftnya berbeda. Tapi ini kebetulan ini absen ini mau dibuat untuk yang sama, jadi bisa saya abaikan. Terus aturan absensi. Nah gini, aturan absensi ini ada hitung terlambat, hitung cuti.
Terlambat itu maksudnya misalnya tadi masuknya jam 8, jadi ini toleransi terlambatnya berapa, ini hitungannya menit, misalnya 5 menit. Jadi kalau dia absennya jam 8 lebih 3 menit itu masih ditolerir, masih dihitung sebagai dia masuk atau tidak terlambat. Ini bisa kalau enggak, misalnya saya kasih 5 aja, 5 menit hitung cuti. Nah jadi ini ada hitung cuti juga, misalnya terlambat 5 menit itu dihitung, misalnya dia terlambat 5 menit ini masih ditolerir. Cuma misalnya kita tentukan ini kalau dia terlambat setengah jam, misalnya 30 menit, maka sistem ini absen ini akan mencatat otomatis dia sebagai cuti. Tipe departemen, shift departemen, terus maksudnya aturan absensi ini diterapkan untuk siapa. Nah ini hari Sabtu ini dihitung libur atau enggak. Ini defaultnya libur ini karena untuk biasanya yang area Jakarta itu memang Sabtu libur ya. Ini saya tentukan karena ini Sabtu nggak libur, cuma hari Minggu aja yang bertugas. Hari Sabtu kita setting ya yes karena memang hari Sabtu masuk. Kalau Minggu T bertugas hari Minggu, T tidak karena hari Minggu libur. Oke, kita tentukan oke. Sukses. Nah oke, coba saya masuk ke pengguna atau user awal. Nah ini di sini departemen sudah berubah, ada departemen kantor, produksi. Jadi per usernya bisa diubah, ditentukan sesuai dengan departemennya. Kantor, dia departemen kantor atau departemen produksi. Oke. Untuk mengambil laporan itu download laporan seperti di awal video ini saya katakan, bisa yang berupa langsung Excel atau yang diolah lagi pakai software di komputer. Oke, yang pertama masukin USB flash disknya. Biasanya ini pengambilan laporan itu setiap akhir bulan ya. Biasanya laporan absen itu di akhir bulan. Ada juga yang misalnya yang mingguan, terserah kebijakan di perusahaan masing-masing. Coba saya lihat informasi. Nah ini informasi digunakan 8, sidik jarinya 8, terus untuk scan-nya ini scan-nya digunakan sudah 81. Oke, bisa kita coba untuk mengambil laporannya ya. Untuk mengambil laporan yang langsung Excel, ini di menu laporan, terus oke. Nah di sini ada unduh lampiran laporan, unduh pengaturan lampiran laporan, unggah pengaturan lampiran laporan. Jadi pengaturan yang tadi itu juga bisa kita unduh, dilihat pengaturan shift departemen. Cuma untuk menampilkan laporan cukup pakai unduh lampiran laporan yang paling atas. Oke, kita unduh. Nah ini
ditentukan mulai ambilnya mulai tanggal berapa. Ini settingnya tahun, bulan, terus hari. Defaultnya ini tanggal 1 sampai tanggal sekarang pada bulan yang aktif, karena sekarang itu bulan Januari, Februari, Maret ya, Maret tanggal 11, maka di sini defaultnya otomatis muncul tanggal 1 sampai tanggal 11. Oke, kita oke aja, lanjut. Oke. Nah, ini proses unduh downloadnya, unduh data sukses. Oke. Oke, selanjutnya ini bisa dilepas, terus kita lihat pakai komputer. Oke, kita mau lanjutkan ambil datanya. Ini flash disk kita colokin ke laptop atau ke CPU. Kita buka. Nah, di sini di flash disk sudah muncul file standar report. Oke, ini di sini sudah muncul standar report. Coba kita buka. Nah, di sini Excelnya ini ada sheet, jadwal info, status absen, log, laporan log absen, exception state. Coba kita buka satu-satu. Jadwal info, jadwal info. Jadi di sini sudah muncul otomatis ya, di sini ada namanya awal admin Tifal Bunda, departemennya kantor. Karena ini laporannya dari tanggal 1 sampai tanggal 11, di sini sudah muncul harinya Kamis, Jumat, Sabtu. 1 itu maksudnya dia masuk ya, pengaturannya itu dia harusnya tanggal 1 masuk, hari Jumat harusnya masuk, Sabtu masuk, Minggu kosong karena Minggu kita setting libur. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai tanggal 10. Oke. Status absen. Terima kasih. Status absen. Silakan coba lagi. Jam kerjanya normalnya 70. Silakan coba lagi. Ini 72 ya. Libur. Oke, nanti ini bisa dieksplor sendiri lebih lanjut. Laporan log. Nah, ini karena ini coba-coba, ini jadi sudah detail per nama karyawannya, ID 1 awal, ini dia scan jam sekian. Badan kuat, nek aduh kayak giniin ya, kayak gini. Ini kurang valid ya karena baru coba-coba jadi terlalu banyak. Misalnya ini admin ini scan-nya jam sekian 1. Ini kalau kalau datanya sudah banyak lebih valid lagi. Oke, lain kali pas datanya sudah banyak saya coba nanti kasih tahu kan. Intinya nanti munculnya seperti ini ya, sudah bisa per karyawan, nama karyawan, terus per tanggal. Exception. Oke, jadi ini bagian yang mengolah data absennya sudah sangat dimudahkan untuk merekap si A ini masuknya berapa kali.
keluarnya berapa kali dan sebagainya. Oke, demikian dulu tutorial tentang absen merek Solution P207. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar teman-teman yang lain juga dapat mendapatkan manfaat dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.